di rutin kita ya. Malam ini kita akan bahas level ya. Kita akan bahas level 350 ya, bagian terakhir. Bagaimana mentransendensi level ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, teman-teman yang sudah punya bukunya, silakan dilihat ya. Dengan melepaskan penghakiman yang bersifat emosional, jalan terbuka untuk memasuki harmoni dan kedamaian sebagai konsekuensi dari menurunnya tekanan emosi. Jadi penghakiman emosional itu mulai menurun karena jiwa kita sudah mampu melakukan refleksi ya. Refleksi bahwa orang lain itu sama dengan diri kita sendiri. Jadi ada penerimaan ya terhadap posisi orang lain sama seperti posisi diri kita. Itu yang kemudian akan membuat menurunnya tekanan daripada emosi ya. Dan pengampunan dan belas asih memungkinkan terjadinya perenungan ya, dan timbulnya keseimbangan antara penegasan dan pemahaman. Jadi kita lihat di sini justru pemahaman itu muncul dengan penerimaan, jadi dari energi penerimaan dan rasa asih muncul pemahaman gitu ya. Muncul pemahaman. Penolakan terhadap kejelasan tanpa emosi merupakan konsekuensi dari keengganan ego untuk melepaskan peran narsisnya gitu ya, yang menganggap diri penting sebagai hakim dan wasit dari nilai dan moral. Wah, ini Indonesia ini ya. Indonesia ini agak berat ini. Agak berat untuk tidak menjadi polisi moral ya. Jadi masyarakat kita ini belum jauh, masih jauh dari situ. Dan kecenderungan untuk narsis dan menjadi hakim dan wasit moral itu sebenarnya ego berpura-pura soleh dan diam-diam memupuk sikap saya lebih tinggi, lebih saleh, lebih suci daripada kamu gitu ya. Yang merupakan energi yang ia serap dan dia junjung tinggi. Jadi polisi moral itu ya egonya merasa lebih suci daripada yang lain. Ego takut ia akan kehilangan kualitas, nilai dan kadar pentingnya
jika menyerahkan posisinya dan hanya menjadi pelayan Tuhan, bukannya menjadi Tuhan ya, dengan estimasinya sendiri. Jadi lagi-lagi memang ego itu selalu berusaha mempertahankan posisinya. Dengan demikian, inti dari penolakan adalah ilusi ya, dan ilusi dan pengakuan ya akan omnipotens, kemahakuasaan dan keilahian ego yang disembunyikan. Jadi ego merasa dia adalah sebagai sumber kehidupan ya. Dan ego merasa sebagai sumber eksistensi ya. Posisi ini yang dia jaga sampai mati. Jadi ego takut kehilangan kedaulatannya, yang sebenarnya itu adalah hanyalah keangkuhan gitu ya. Yang lebih penting daripada keangkuhan adalah keangkuhan adalah kebijaksanaan cerdas dan pengamatan serta analisis tajam yang merupakan kemampuan intelek dan intelijensi cendekia ya, tidak terganggu oleh emosi dan prasangka. Jadi ya keangkuhan di situ masih ada emosi negatif ya. Dan yang lebih penting dari itu adalah sebenarnya kemampuan kebijaksanaan, kemampuan pengamatan serta analisis tajam. Jadi untuk mentransendensikan level 350 ini kita mesti fokus pada kemampuan analisis gitu ya. Tidak hanya sekedar kemampuan refleksi posisi ya. Jadi mesti bergeser orientasinya dari refleksi posisi ke analisis, refleksi analisis gitu ya. Refleksi analisis. Ini jauh lebih tinggi ya daripada sekedar refleksi posisi. Kemudian emosi mengaburkan pemahaman. Kemudian mengaburkan signifikansi ya. Kemudian apa itu? Makna, arti ya. Yang hanya bisa berevolusi dan berkembang sepenuhnya ke level kesadaran yang lebih tinggi. Jadi untuk bisa melakukan refleksi analisis ini
maka kita mesti komprehensif, kemudian signifikan dan bermakna gitu ya. Dan itu hanya bisa dilakukan jika rasionalitas kita tidak dibajak oleh emosi-emosi rendah. Dengan demikian, level acceptance ini itu kemudian membebaskan ya jalan untuk langkah evolusioner berikutnya, yaitu penalaran dan logika. Jadi tidak mungkin penalaran dan logika itu kuat kalau kita masih banyak masalah-masalah emosi negatif. Jadi ini juga pesan bagi orang tua ya, kadang-kadang itu cita-citanya ingin punya anak yang cerdas, tetapi kecerdasan emosi anak itu tidak diperhatikan, hanya berharap cerdas intelektual tapi justru mengabaikan kecerdasan emosi. Ego yang narsis itu tidak mengenal humor, ya, jauh dari humor. Dan ego yang narsis itu cenderung sensitif. Ya, sensitif dan punya ciri-ciri neurotik lain ya. Ciri-ciri neurotik lain. Ia tidak punya kecakapan untuk menertawakan kekurangan dan kelemahan diri, serta paradoks dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, mengembangkan rasa humor, ini ya, mengembangkan rasa humor, membantu evolusi kesadaran dengan menggembosi ya, dengan menggembosi. Jadi rasa humor itu menggembosi citra ego, ya, citra ego. Tadi yang jarang humor nih, citra egonya itu belum digembosi ya. Kerendah hatian, jadi ada rendah hati, menghalangi orang berbuat dan bersikap bodoh untuk menarik perhatian dan mengendalikan orang lain dengan teriakan dan gerakan tangan berlebihan ya. Jadi artinya kerendahan hatian itu kemudian tidak memberikan ancaman kepada orang lain, ancaman dalam berbagai macam bentuk. Acceptance itu kemudian menolak drama, menolak konflik, dan memungkinkan pluralitas keragaman ya. Jadi ada penolakan terhadap drama, lalu kemudian ada kemampuan untuk menerima keragaman. Jadi keragaman itu tidak dianggap sebagai ancaman bagi posisinya, gitu ya. Jadi di Indonesia justru keragaman itu ya dianggap
mengancam posisi yang lain gitu ya. Ada yang aneh memang ya, bangsa kita ini di dalam apa ya, terlihat gitu ya, terlihat keragaman itu justru mengancam. Ada yang aneh dengan psikis bangsa kita. Kemudian penerimaan membawa kedamaian dengan inklusi dan bukannya penolakan atau tuduhan. Jadi hanya dengan kedamaian, kemudian di sini kita melihat ya, jadi perasaan aman, damai secara emosi itu justru dibutuhkan untuk mengembangkan nalar dan kecerdasan. Jadi ini juga untuk ayah bunda di rumah ya, jangan sering-sering bertengkar. Jangan sering-sering bertengkar gitu ya. Nanti itu mengganggu ekosistem untuk perkembangan nalar dan kecerdasan anak-anak ya. Jadi ini untuk kalau mau berkelahi, sewa tuh ring tinju di Holy Wings ya. Jangan di rumah karena itu mengganggu atau mengancam perkembangan penalaran dan kecerdasan anak-anak. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja itu bisa terganggu kok. Lagi mikirin teori kalkulus, tahu-tahu piring melayang. Ya kan terganggu itu ya, terganggu. Jadi beberapa poin tadi itu ya. Ya pada dasarnya 350 itu dimulai dari refleksi posisi ya. Dan itu kemudian memungkinkan untuk naik ke refleksi analisis. Ini sebuah tingkat kemampuan jiwa yang lebih tinggi ya. Hal-hal yang perlu dikembangkan ya humor gitu ya. Kemudian ya humor menggembosi ya citra ego itu. Kemudian kerendahan hati. Kemudian jangan suka drama. Ya. Konflik. Hindari konflik. Kemudian ya perkuat kontemplasi begitu ya. Biar kemudian emosi negatif tidak sering-sering ya, tidak sering membajak rasionalitas. Saya kira itu ya poinnya. Semoga bermanfaat. Di minggu depan kita masuk ke level 400. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Azhar untuk sharing malam Oke. ini. Ya, sahabat kelas kita malam ini diakhiri sampai di sini. Ketemu kembali minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih dan selamat malam semuanya.